بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya wa Tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan keharibaan Ilahi Azza wa Jalla atas karunia-Nya semata hingga pada malam hari ini merupakan malam ke-30 kita masih oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan kemauan untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam hari ini merupakan malam tarawih terakhir untuk tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Dan besok merupakan puasa yang hari ke-30, puasa yang terakhir pula. Kemudian ceramah menjelang berbuka besok sore masih ada, merupakan ceramah terakhir. Kemudian bukbernya juga masih ada, merupakan bukber yang terakhir. Pokoknya semua besok merupakan yang terakhir. Tapi jangan lupa masih ada waktu untuk zakat fitrah bagi yang belum menunaikannya. Kemudian tak lupa pula kita semua siap-siap untuk menunaikan sholat Idul Fitri, merupakan sholat yang dirayakan oleh kaum muslimin sedunia, di mana umat Islam patut merayakan dalam setahun 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Merupakan perayaan atau kegembiraan kaum muslimin setelah berjuang selama 1 bulan untuk menunaikan kewajiban saum Ramadan. Hadirin yang saya hormati, adapun ceramah terakhir pada malam hari ini, ceramah tarawih atau kultum tarawih, mohon izin kami ingin sampaikan tentang bagaimana seorang muslim menjalani kehidupan dengan kehidupan penuh dengan kehati-hatian. Istilahnya adalah wahdaru, waspada. Waspada dalam menjalani kehidupan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah kelima, surah Al-Maidah ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atiullaha wa atiur rasul wahdaru, yang artinya ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, wahdaru,
maka berhati-hatilah, waspadalah. Ayat ini mengandung kaidah agung, mengandung way of life, pedoman hidup yang mulia. Oleh karena itu patut kiranya kita renungkan bahwa perintah Allah, ati Allah, taati Allah, wa ati Rasul, dan taati Rasul. Di dalam mentaati Allah dan mentaati Rasul itu kita menyadari bahwa diri kita ini adalah insan, manusia. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Dzariyat, ayat ke-56. Al-Dzariyat surah ke-51 ayat 56. Surah 51 ayat 56. Yang insya Allah tidak asing di telinga kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin wal insa dan insa manusia illa kecuali apa? Liya'budun, untuk abudu, untuk ibadah, atau mengabdi kepadaku, kata Allah, begitu. Nah, merujuk kepada Al-Maidah 92 tadi terkait dengan perintah Allah, ati Allah, ati Rasul, maka makna yang terkandung di dalamnya bahwa mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah merupakan sumber kebahagiaan bagi hidup kita. Sebaliknya, melanggar aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan menabrak larangan-larangan Allah adalah akan mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kemudaratan atau kerugian. Ma'asyiral muslimin, di dalam ketaatan terdapat maslahat manfaat, sementara di dalam kemaksiatan atau memaksiati Allah terdapat banyak mudarat atau kerugian. Maka itu di akhir dari kata dari Al-Maidah 92 tadi, setelah ati Allah wa ati Rasul, wahdaru adalah hati-hatilah, waspadalah dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, berhati-hati agar jangan sampai melanggar perintah Allah, agar jangan sampai meninggalkan larangan Allah, dan jangan sampai nabrak menjalani larangan-larangannya. Seorang mukmin, orang yang beriman itu selalu berusaha untuk waspada dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam ucapannya maupun perbuatan tingkah lakunya. Seorang mukmin selalu waspada, selalu berhati-hati agar dalam kehidupannya jangan sampai terjerumus hal-hal yang membawa keburukan, bahkan sampai pada ketika ngetik di ponselnya, di HP-nya, itu pun tetap waspada, tetap hati-hati, jangan sampai apa yang diketik itu menimbulkan keburukan. Karena itu kewaspadaan adalah sikap yang selalu harus dijaga. Seorang mukmin senantiasa berhati-hati dalam setiap perkataannya, karena khawatir terhadap sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah, ia menganggapnya remeh, namun akibat perkataan yang diremehkan itu ia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, seorang mukmin khawatir jika ucapannya, jika tulisannya, jika tindakannya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin,
atau mukminah selalu berusaha untuk waspada dalam setiap ucapannya, bahkan dalam menuntut ilmu juga tidak sembarang menuntut ilmu. Milih-milih, hendaklah menuntut ilmu kepada para ulama garis lurus. Kita kenal ada ulama yang bisa dibeli, ulama syuk, ada ulama yang tidak bisa dibeli, alias ulama yang garis lurus, tidak mampu digoda oleh uang, oleh jabatan begitu. Nah, tentu kita menuntut ilmu kepada para alim ulama, pada asatid yang benar-benar membawa kita menuju kebenaran, yang bisa membimbing kita menuju surganya Allah, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin atau mukminah juga hendaklah berhati-hati dalam bergaul, dalam memilih teman. Jangan sampai teman kita itu menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Kita memilih teman, kalau terutama anak muda ini, kalau berteman hendaklah hati-hati, pilih teman yang baik, pilih teman yang soleh. Mengapa demikian? Karena salah memilih teman, biasanya teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita mudah terbawa oleh karakter, oleh kelakuan, kebiasaan teman begitu. Kalau teman kita sehari-hari, apalagi teman mukhalid, teman dekat gitu ya, teman sangat akrab begitu. Kalau teman kita itu perokok, kemungkinan besar kita katut ikut merokok. Padahal kita ketahui bahwa fatwa MUI sejak tahun 56, rokok itu haram. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, rokok itu haram. Apa hujahnya, dalilnya? Karena rokok itu merusak organ tubuh manusia. Sesuatu yang merusak organ tubuh karunia Allah ini, kalau diterus-teruskan, ya, yang jelas itu merupakan larangan Allah. Merusak anggota tubuh yang diberi oleh Allah ini adalah haram hukumnya. Itu adalah hujah yang digunakan. Kemudian teman, ya, teman-teman bapak-bapak yang masih hobi ahli hisab begitu, hendaklah bertaubat sebelum ajal menjemput. Jangan menganggap remeh itu, karena asap nikotin itu merusak paru-paru. Bahkan rokok yang bungkusnya rokok bisa membunuhmu, itu tidak peduli. Buktinya aku masih hidup. Begitu orang yang masih mengedepankan emosinya. Sudah terlanjur hobi merokok sejak kecil, sehingga sulit berhenti. Kalau kita berazam, bertekad untuk berhenti karena Allah, insya Allah bisa. Karena kurang kuatnya tekadnya ini, ya, kurang azamnya, kurang tekadnya, sehingga mau berhenti 2 hari 3 hari balik lagi. Puasa Ramadan gak ngerokok, hari raya rokokan lagi. Itu termasuk pengaruh teman. Hadirin, hati-hati. Oleh karena itu, sekali lagi bergaul juga perlu berhati-hati cari teman. Kalau teman itu hobinya nonton bola, malam-malam bangun pun nonton bola, ya. Bukan bangun salat lail tapi nonton bola, hingga lupa bahwa nonton bola itu hukumnya tidak wajib, hukumnya tidak sunnah, bahkan mubah. Nonton silakan, tidak nonton tidak berdosa. Tetapi kebanyakan habis nonton, dengar azan justru tidur hingga terbit matahari, belum sholat subuh kebablasan. Ini yang sering terjadi. Karena itu patut berhati-hati bahwa orang beriman itu meninggalkan yang mudah, yang mubah itu lebih baik. Kalau meninggalkan yang mubah itu karena khawatir akan merusak, akan membuat lalai waktu-waktu kita menjadi mubadzir. Itulah yang patut menjadi perhatian bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Nah,
sifat kewaspadaan. Ini sebagai intisarinya bahwa seorang muslim waspada akan kehidupannya. Seorang muslim yang waspada, orang yang beriman yang waspada, yang berhati-hati, yang wahdaru tadi akan berpikir matang sebelum berbicara, sebelum bertindak, dan memastikan setiap perkataan dan perbuatannya sudahkah sesuai dengan ridho Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin khawatir jika kata-kata yang diucapkannya bisa menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Nah, sifat kewaspadaan ternyata semakna dengan warok. Warok bukannya warok Ponorogo, bukan. Warok di sini adalah wirai. Ya, wirai. Sifat wirai ini sifat agung dalam Islam. Hakikat warok atau wirai adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan dapat merusak akhirat kita. Terkadang sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal itu dapat membuat kita lalai. Misalnya scroll HP berjam-jam, ya itu tidak haram, ya. Mubah, boleh, tidak berdosa. Tetapi kalau lupa sholat berjamaah, ya lupa yang lain-lain, waktunya habis, itu juga perlu diwaspadai, sehingga perlu hati-hati. Jadi seorang muslim meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir bisa merusak akhiratnya, itu adalah lebih baik, dan itu merupakan anjuran agama. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, atas nama Takmir Masjid Al-Hidayah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para ibu, para bapak jamaah yang telah berkenan memakmurkan Masjid Al-Hidayah. Lebih-lebih kami sangat berterima kasih atas bantuan dana dari panjenengan semua, dana untuk kegiatan buka bersama di masjid ini, dan alhamdulillah sampai besok sore buka terakhir dananya aman, cukup, ya cukup, walaupun mepet, walaupun ngepres, tapi cukup sampai bukber terakhir. Insya Allah laporan akan menyusul dari bendahara. Tadi sempat saya tanyakan pada bendahara, bagaimana keuangan untuk berbuka? Alhamdulillah, insya Allah sampai hari terakhir besok masih cukup begitu. Hadirin, selain ucapan terima kasih, kami atas nama Takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam pelayanannya, dalam melayani jamaah sekalian, dan kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, kemudian witir kita, iktikaf kita, infak sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga kita berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Nasrun minallahun qarib wa basyiril mu'minin. Walakum minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.